Sip, waktunya casting. Yaitu pengisian adonan tanah liat ke dalam cetakan. Tunggu sampai 1,5 jam, cetakan boleh dibuka deh. Tuh, jadi keramik tanah liatnya. Bangunan ini ternyata bukan sungguhan loh. Ini merupakan miniatur gedung yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Bagaimana pembuatannya? Saksikan liputannya sebentar lagi di laptop si Unyil. Kalian tahu itu apa? Apa ya? Kalian tahu cara membuatnya? Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita belajar bersama. Syur. Ini bukan coklat atau cairan kopi susu ya? Ada yang tahu cairan apa ini? Yap, ini adalah sisa cairan tanah liat yang tidak mengering pada proses pembuatan keramik hias. Wih, banyak banget kan? Wah, bagaimana cara membuatnya ya? Apa sih bedanya dengan pembuatan keramik lantai? Nah, daripada penasaran, ayo Unyil ajak kalian ke pabriknya yang berada di daerah Surabaya, Jawa Timur. Come on! Proses pertama kali yaitu mendesain untuk tentukan model yang akan diproduksi. Nah, kali ini kita buat guci keramik hias ya. Dari hasil desain selanjutnya, buat satu model yang dibentuk pada mesin bubut ini. Meski terlihat mudah, keahlian sangat diperlukan loh. Mulai dari tidak berbentuk sampai akhirnya berwujud guci butuh waktu selama 2 jam. Nah, berikutnya kita buat molding nih, alias cetakan. Cetakan ini terbuat dari bahan gypsum. Buat adonan yang terdiri dari campuran air dan bubuk gypsum. Aduk-aduk, ikat 2 bagian cast molding. Jangan lupa olesi cairan khusus agar tidak menempel antara molding dengan cast molding nantinya. Sip deh, yuk tuang adonan gypsum ke dalamnya. Butuh waktu 5 menit untuk mengeringkan molding. Ada berita apaan ya nih Ari? Kudu update dah nih, biar kagak ketinggalan info. Lah, ini dia nih artis yang lagi naik daun. Ayo Nyil, lawan Bul kalau bisa. Ah, siapa takut Mul? Sini, Unyil tangkap. Siap ya. 1, 2, 3. Ya! Masya Allah, apaan tuh? Waduh, keramik aye. Siapa nih yang main bola? Hei! Waduh, gawat Mul. Masuk rumah Poipe lagi. Aduh, bisa disetrap nih kita. Waduh, gimana Nyil? Wah, ayo kita selamatkan diri Nyil. Kabur! Bahan-bahan membuat keramik hias tidak jauh berbeda dengan keramik lantai. Ada tanah liat, pasir kuarsa, dan kaolin. Bahan-bahan ini diperoleh dari beberapa daerah di Indonesia. Lanjut, kita buat adonan tanah liat untuk membentuk keramik. Di dalam bowl mil kapasitas 2 ton adonan ini, campur air dan bahan-bahan. Kemudian aduk selama 8 jam. Wah, lama juga ya. Sip, waktunya casting, yaitu pengisian adonan tanah liat ke dalam cetakan. Nah, supaya menghemat waktu, gunakan selang dalam mengisinya. Tunggu sampai 1,5 jam sampai bagian dalam cetakan setengah kering. Agar bentuk keramik tidak terlalu tebal, yuk buang bagian larutan adonan yang tidak mengering. Syur! Tunggu lagi beberapa saat sampai sisa larutan di dalam mengering. Waktunya membuka cetakan. Lakukan dengan hati-hati ya. Ambil keramik tanah liat yang sudah mulai terlihat bentuknya. Butuh waktu 30 menit untuk mendapatkan hasil seperti ini. Dalam sehari, pabrik yang berdiri sejak 1995 ini bisa memproduksi sampai ribuan keramik hias loh. Sip deh, come on, kita finishing. Pada proses ini, buang dan rapikan bagian pinggiran, bersihkan keramik, dan juga memoles keramik dengan spons agar halus. Siap keringkan keramik. Proses ini biasa disebut dengan biskuit. Lucu ya. Walaupun begitu, keramiknya nggak bisa dimakan loh. Dalam mesin bersuhu 800 derajat Celcius, keramik dipanaskan selama 6 jam. Tujuan proses ini membuat keramik menjadi lebih kering dan kuat. Namanya saja keramik hias.
nggak indah kalau tanpa warna. Nah, tugasnya ibu-ibu ini nih, menambahkan beragam warna pada keramik hias. Wih, jadi semakin cantik kan? Untuk menambah kesan mewah dan indah pada keramik, biasanya akan melalui satu proses yang namanya glazing. Cukup celup keramik ke cairan glazier yang mengandung tepung kaca. Lanjut, bakar keramik dalam mesin pembakaran. Selama kurang lebih 12 jam, bakar keramik pada suhu 1200 derajat Celcius. Wow, bisa langsung meleleh tuh kalau unyil masuk sana. Nah, pada saat pembakaran lah, cairan glasir akan meleleh dan berubah menjadi kilap pada permukaan keramik. Terakhir, kemas keramik ke dalam karton. Agar tidak mudah pecah, lapisi dengan potongan-potongan kertas seperti ini. Keramik hias terjual ke seluruh Indonesia. Harganya mulai dari 10.000 sampai yang termahal 200.000. Cukup terjangkau kan untuk memperindah ruangan? Hujan, gerimis aja. Ikan teri diasinin. Jangan menangis aja. Kelar juga nih nyapunya. Aduh, kagak ada yang lewat apa ini ya? Mau minta tolong beliin ikan di warung. Aduh, jangan goyang-goyang dong, Bul. Berat nih. Aduh. Unyil. Masa gini aja berat sih? Nah, tuh dia si Embul sama si Unyil. Weh, Nyil, Embul, mari sini. Embul mau ngomong. Waduh, Poipe manggil kita, Bul. Jangan-jangan. Wah, bawa sapu lagi. Waduh, gara-gara keramiknya pecah nih, Nyil. Pasti tahu kalau kita pelakunya. Wah, pegangan ya, Bul. Kita kabur. Ayo, Nyil. Cepet. Ayo. Lah, kok malah pada kabur sih? Woi, sini. Embul mau minta tolong ini, Nyil. Embul. Lah, tuh bocah, ngapa ya? Pada ngacir. Widih, gedung-gedung dan rumahnya bagus ya. Tebak. Unyil lagi ada di mana nih? Bukan di kawasan perhotelan atau bangunan lainnya kok. Tapi ada di tempat pembuatan maket. Gak perlu pakai drone atau pesawat kecil tanpa awak untuk melihat bangunan ini secara keseluruhan. Kita bisa lihat gedung-gedung ini dalam bentuk miniatur. Wih, keren banget ya. Bangunan dan gedung ini sengaja dibuat semirip mungkin dengan aslinya, tapi memiliki ukuran yang lebih kecil. Biasanya, maket dipakai oleh perusahaan properti dan bangunan untuk kebutuhan pemasaran. Agar memiliki keindahan, tambahkan dengan ornamen dan warna natural alam sekitar. Wah, jadi serasa melihat bangunan dari ketinggian ya teman. Ayo, belajar membuat maket miniatur dengan Kak Hanton dan kawan-kawan tuh. Yuk! Asik, bentar lagi rumah-rumahan Melanie jadi. Tinggal tambahin kursi sama meja. Cit, minggir. Embul keren mau lewat. Ngeng. Hahaha. Hah? Minggir, Melan. Aduh, kok remnya nggak pakem nih? Minggir. Wah. Yah, rumah Melanie hancur. Embul, kamu ugal-ugalan banget sih. Nih, rasain nih. Tahu rasa. Aduh. Sakit semua badan Bul. Dalam pembuatan maket, penting nih untuk mendesain detail bangunan sebagai panduan membuat maket. Mulai dari skala sampai detail bangunan itu sendiri. Skala bangunan yang dibuat bervariasi tergantung kebutuhan. Kalau untuk satu bangunan biasanya dibuat dengan skala 1:35 atau 1:150 untuk bangunan kawasan. Gunakan triplek berukuran 6 mili sebagai dasar maket. Semakin besar bangunan, semakin tebal juga triplek yang digunakan. Untuk rumah skala 1:35 ini, ukuran bawahnya 30 x 40 cm. Lapisi dengan bahan busa supaya empuk dan mudah untuk menancapkan aksesoris tambahan di atasnya. Iya, biar lembut. Ini bukan lagi marut kelapa loh. Tapi ini lagi menghancurkan busa untuk membuat rumput dan daun.
Busa ini sudah diwarnai menyerupai warna daun. Ya udah Hamidah, ini kamu ayak. Ayo, Biar tempel halus. dasar permukaan dengan rumput-rumputannya. Mesti diayak segala lagi. Wih, ini untuk menghasilkan tekstur yang lebih halus. Hamidah udah kayak lagi bantuin ibu masak ya. Ada banyak bahan yang dipakai dalam pembuatan maket, seperti kertas maket yang bertekstur ini. Ayo tebak, kalau kertas maket sudah dicat warna abu-abu seperti ini, cocok untuk bagian apa ya? Yap, jalan beraspal. Ada lagi bahan PVC. Yang ini cocok untuk membuat bagian tembok serta atap rumah. Kak Hanton pakai desain yang tadi dibuat sebagai acuannya. Ayo teman-teman, bantu potong polanya ya. Pembuatan maket ini butuh ketelitian, terutama pada mata. Yang lebih rumit justru saat membuat maket kawasan yang ukurannya kecil sekali. Wah, tentu harganya juga jadi lebih mahal ya. Selain PVC, ada juga bahan kaca mika sebagai pengganti kaca. Nah, untuk bagian pepohonannya, manfaatkan bagian dalam kabel yang sudah dililit sebagai batangnya. Kemudian tempelkan serbuk-serbuk busa pada batang pohon yang telah diberi lem. Seperti ini nih. Tuh, jadi mirip pohon aslinya ya. Maket juga banyak digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya untuk setting lokasi ataupun bangunan pada sebuah film. Fungsinya untuk menghemat waktu serta menekan biaya produksi. Gak cuma murah teman, cara ini dianggap mampu membuat adegan cerita lebih menarik tanpa mengurangi isi cerita yang hendak disampaikan. Di antaranya film Lord of the Ring, Harry Potter, dan Titanic. Aduh, apes deh. Gara-gara Melani main rumah-rumahan segala sih. Mbul, kenapa Mbul? Kok kayak kesakitan begitu sih? Abis jatuh dari sepeda. Nggak lihat apa sepeda Mbul rusak tuh? Wah, coba mana? Lihat mukanya Mbul. Apaan tuh? Kalajengking. Wah, takut. Aduh. Ih, kok takut sih Mbul? Ini kan cuma mainan. Jadi jatuh tuh kan. Sini deh, Unyil bantuin. Mbul juga sih. Oke, tinggal bangun rumahnya deh. Maksudnya miniatur rumahnya. Letakkan miniatur rumah pada dasar yang sudah diberi rumput buatan. Gunakan lem cair ini untuk merekatkan. Tempel juga aspal buatan di depannya. Biasanya pengerjaan miniatur perumahan baru bisa selesai dalam waktu 2 minggu atau sampai 1 bulan untuk pengerjaan daerah kawasan yang luas dan rumit. Seperti perhotelan. Pada proses pemasangan ini, teman-teman bisa berkreasi untuk menambah hiasan agar terlihat lebih menarik. Sip deh. Untuk pembuatan maket yang lebih kompleks, ada juga penambahan lampu supaya miniatur maket menjadi makin bernilai. Kalau bangunan ini skalanya 1:150 teman. Wah, kecil banget ya. Dan akan digunakan sebagai miniatur perhotelan. Gunakan lampu LED untuk memasang lampunya. Cek. Oke deh. Wih, sekarang gedung ada dalam genggaman nih. Tinggal pasang dan sambungkan aliran listrik ke bangunan lainnya. Yeay, nyala. Wah, bagus banget. Harga maket miniatur ini bervariasi, tergantung luas dan tingkat kerumitannya. Malah bisa mencapai puluhan juta rupiah loh. Pemesanan bisa via online atau datang sendiri ke daerah Rungkut, Surabaya. Tuh, cantik-cantik kan bonekanya? Pasti teman Unyil tertarik nih. Apalagi bonekanya bisa dibuat dongeng. Wah, keren kan? Ayo, yang mau let's go. Ikut Unyil yuk ke daerah Malang, Jawa Timur. Saksikan liputannya sebentar lagi di laptop si Unyil.